pada leaching single stage, untuk memisahkan minyak kedelai dari kacang kedelai pecahan. Jadi ingat, bentuk feed kita berupa pecahan ya, serpihan kedelai. Berarti tidak ada liquid pada saat entrance masuk ke sistem. Ada 100 kg solid, feednya berupa solid soybean, 20% berat oil yang akan kita leaching menggunakan 100 kg fresh solvent heksan ya, heksan murni. Diketahui bahwa N untuk slurry di underflow atau N1 adalah 1,5. Hitunglah jumlah dan komposisi dari overflow V1 dan di underflow slurry L1 yang meninggalkan stage. Asumsikan bahwa kesetimbangan untuk sistem ini di mana YA sama dengan XA. Baiklah, dari informasi didapatkan sebagai berikut. Feed slurry 100 kg mengandung 20% berat minyak, kita sebut dengan solut, kita simbolkan A. Solvent yang masuk V2 yaitu 100 kg dilambangkan dengan C. N1 1,5 kg B per kilogram A plus C. Ini N1. N1 diketahui, V2 diketahui. Di sini feed slurry total diketahui dan persen berat minyak pun diketahui. Baiklah, selanjutnya kita hitung dulu massa komponen dalam solid atau slurry feed. Pertama dari massa solid 20% dari 100 kg, berarti massa solidnya 20 kg. Massa solid sisanya 80%. Kenapa begitu? Karena tadi disebutkan adalah pecahan dari kacang, jadi bukan berupa slurry yang masuk ke dalam ekstraktor ya. Massa solventnya tidak ada karena tadi berupa pecahan atau hancuran dari kacang, maka C sama dengan 0. Dan secara larutan maka A ditambah C adalah 20 kg tetap karena C adalah 0. Next kita cek untuk komposisinya. Untuk komposisi solut dalam larutan solid, Y0 adalah massa dari A per massa dari larutan. A kita ketahui 20 kg, larutan adalah A ditambah dengan C. Kita ketahui C 0, maka fraksi murni yang berupa liquid di situ hanya solut saja, yaitu makanya fraksinya 1. Solid yang tertahan oleh larutan atau N0 adalah B per L0 atau B per A plus C. B diketahui 80 kg, A 20 dan C 0 sehingga poin adalah 4. Dari informasi ini kita tuangkan ke dalam sebuah plot, didapatkan Y0, N0 adalah 1,4. 1 untuk aksis dan koordinatnya di 4. Selanjutnya kita hitung neraca massa komponen dan komposisi aliran umpan di solvent. Kita fokus ke solvent. Di solvent kita ketahui solventnya murni, maka XA tidak ada. Artinya massa solut A tidak ada atau 0 dan solid pun tidak ada, 0. Murni C yaitu 100 kg. Sehingga larutan pun murni C saja, tidak ada solut, jadi totalnya adalah 100 kg. Bagaimana komposisi solutnya? Kita ketahui murni maka XA adalah 0. Solid yang tertahan karena tidak ada solid maka N2 juga 0 karena B nya 0. Jika tuangkan dalam koordinat menjadi 0 untuk aksis dan 0 untuk koordinat. Secara overall neraca massa leachingnya menjadi neraca massa totalnya feed ditambah dengan solvent sama dengan underflow ditambah dengan overflow sama dengan mixing point. Jadi yang diketahui L020, V2 adalah 100, mendapatkan M, maka M adalah 120 kg. Untuk neraca massa komponen A
sini yang kita ketahui defeatnya L0 Y0 20 kali dengan 1 V2X2 X0, maka sama dengan mixing pointnya M kali XM. M diketahui 120, XM diketahui menjadi 0,167. Lalu masuk ke neraca massa solid B, N0 dikali dengan L0 sama dengan N1 L1 sama dengan di mixing point NM dikali dengan M, sehingga didapatkan NM. N0 adalah 4, L0 tadi 20, M 120, maka NM adalah 0,667. Kita bisa membuat titik untuk M di 0,167 aksis dan di ordinatnya 0,667. Nah, secara grafik kita bisa menyelesaikan soal ini dengan step sebagai berikut. Pertama, diketahui satu nilai konstan yaitu N di selari underflow, maka nanti kita tinggal buat plot garis lurus ya, N sepanjang fraksinya. Yang kedua, ingat disebutkan tadi X sama dengan Y. Kita ketahui XM adalah 0,167, maka X1 dan Y1 pun sama 0,167. Tinggal kita plot garis tie line yang menghubungkan titik-titik ini dari tadi garis datar N1 1,5 menuju ke N sama dengan 0 di titik X atau Y-nya 0,167. Pada garis N 1,5 dan X pada garis N sama dengan 0, XM akan berada di antara kedua garis tersebut pada titik N 0,667. Nanti akan lihat pada gambar. Yang ketiga, plot titik L0. Kita ketahui L0 adalah Y0 N0 1 dan 4. Sedangkan pada solvent karena tadi murni maka 0,0. Gambarlah garis yang menghubungkan, di mana garisnya harus dalam bentuk garis lurus ya, sehingga pasti akan berpotongan satu sama lain antara garis lurus dengan vertical line yang ada titik M di koordinat XM dan NM tadi. Mari kita lihat. Pertama, tadi kita plot garis N di 1,5 konstan, jadi untuk setiap fraksi dia akan konstan di 1,5 untuk underflow-nya. Plot garis vertical line yang menunjukkan titik-titik dari garis N1 di 1,5 menuju garis N sama dengan 0 di titik X-nya atau Y-nya 0,167. Kita cari di sini 0,167 itu di sini. Kita tarik lurus ke atas. Berpotongan dengan menyentuh dengan N sama dengan 1,5, sehingga dapatkan N1 adalah 1,5 seperti soal tadi, Y1 sama dengan X1 0,167. Dapatlah titik L1. Sedangkan yang di bawah V1 adalah X1 aksisnya dan untuk N1 0, karena kita ingat di overflow tidak ada solid sehingga N sama dengan 0. Inilah titik overflow V1. Yang ketiga, plotlah titik L0 pada koordinat hasil perhitungan Y0 N0 adalah di titik 1 aksis koordinat 4. 1 untuk aksis dan untuk koordinat 4 pada N4. Dapatkan di sini titiknya. Pada plot V2 atau solvent murni, kita ketahui tidak ada solvent, tidak ada solut dan tidak ada solid, maka titik 0,0. L0 ingat adalah titik umpan, dimana konsentrasi solidnya masih tinggi di 4 dan solutnya di 1, karena tidak ada solventnya, jadi semuanya murni solut, fraksinya 1. Kita hubungkan garis
antara L0 dan V2. Nah, titik yang berpotongan antara tie line, garis hijau dan garis merah ini kita sebut dengan titik M, di mana koordinatnya adalah 0,167 dan nm, yaitu 0,667 yang tadi sudah kita hitung ya. Ini titiknya. Neraca massa leaching untuk kasus ini secara overall tadi sudah kita dapatkan bersamaannya. Jika memang L1, kita harus mencari L1 V1 dan komposisinya. Baiklah, jika L1 underflow ditambah dengan overflow sama dengan mixing point, maka L1 tambah V1 sama dengan 120. V1 adalah 120 dikurang L1. Untuk neraca massa solidnya, B adalah N1 L1 sama dengan NMM. Maka N1 sudah diketahui 1,5, L1 dicari, NM sudah diketahui 0,667, M 120, sehingga dapatkan L1 yaitu massa larutan di underflow-nya sebesar 53,36. Tinggal substitusikan, didapat V1 66,64. Jadi di underflow-nya dapat 53,36, overflow-nya didapat 66,64. Nah, neraca massa ini bisa diselesaikan dengan menggunakan inverse lever arm rule ya. Apa itu inverse lever arm rule? Seperti ini contohnya. Kita lihat pada grafik. Jika L1 ke V1 sepanjang ini kita sebut dengan M, sesuai dengan rumusnya persamaan neraca massa, L1 tambah V1 adalah M. Segmen L1 V1 kita sebut dengan M, sedangkan segmen L1M mencerminkan V1. Sebaliknya, segmen V1M mencerminkan nilai L1. Sehingga dapat kita gambarkan di persamaan, segmen L1 V1 adalah M, segmen L1M adalah V1. Maka V1 adalah M dikali dengan panjang segmen L1M. Kita ukur panjang ini berapa? Ya, per segmen L1 V1. Segmen ini ke sini 1,5. Dan selanjutnya sama, untuk kita menentukan L1 juga sedemikian. Segmen M1 V1 berapa ketinggian ini? Tentunya tadi di 0,667 dibagi dengan segmen keseluruhan 1,5, didapatkan L1. Kita bisa menggunakan penggaris atau bisa dilihat dari kertas milimeter.